Saya bilang sama istri saya, kita punya salah, kita punya dosa di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saya nggak bahas kasih kepada Allah. Saya dulu pernah berdoa doa malam sama para pengerja, ya. Dan saya lihat semua ada dikasih kunci. Kuncinya emas loh, kayak segini nih kunci. Kita perlu teman hidup. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Ya, pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Kalau belakangan ini kita ibadah online, cuman online kayaknya nggak seru ya. Makanya kemarin saya bilang, udahlah, ada perjamuan kudus, bulan lalu juga perjamuan kudus repot ya, sampai Mbak Yati anterin sama Pak Bambang tuh ya, roti anggurnya dianterin. Nah akhirnya saya putusin, udahlah, kita ibadah offline ya. Kenapa? Karena saya rindu sama Bapak Ibu di sini ya. Kalau ngelihat di komputer nggak terlalu jelas ya, apalagi kalau kayak kita ya umur di atas 50 ya. Mata kadang-kadang pakai kacamata udah plus juga kayaknya tetap aja wajah Pak Bambang nggak. Ternyata ketemu sama Pak Bambang sekarang gantengan yang nyata beginilah ya. Ya, kalau di komputer kurang ya ganteng cuman kayak agak kabur dikit. Kalau ini kan jelas. Makanya tadi saya bilang, ih Pak Bambang ganteng bener ya nggak hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali. Ya, ini bukti. Belakangan ini saya sering berbicara tentang kasih. Ya, nggak tahu gimana kemarin Pak Yanuar juga berbicara tentang kasih. Ya, kenapa harus kita gemborin lagi ya? Kenapa kita harus terus deklarasiin tentang kasih? Karena kasih kebanyakan orang di akhir-akhir seperti ini, akhir zaman, kasih itu mulai luntur. Makanya perlu kita ingatkan lagi tentang kasih. Ya. Beberapa minggu yang lalu juga saya berbicara 1 Yohanes 4 itu bicara tentang Allah adalah kasih. Kalau kita anak Allah berarti kita harus juga hidup dalam kasih. Ya, makanya kemarin juga saya sentil lagi tentang persepuluhan, tentang persembahan. Ya, kita menyerahkan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan yang terbaik, hati kita yang terbaik, karena kita mengasihi Tuhan. Ya, makanya lagu yang terakhir menyenangkan hatimu. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Betul. Apalagi ada lagu, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hati kita. Tapi kita pelit sama Tuhan, kita pelit sama sesama. Ya, pagi hari ini saya mau ketik, cuman saya nyupir, ya, saya nyetir, nggak bisa. Tadi saya mau suruh istri saya, mama, coba, cuman kan nggak afdol kalau pakai handphone istri saya kan, harusnya pakai handphone saya, ya. Saya mau ngomong begini, berikan, nanti saya akan ketik, ya. Saya mau bagi juga sama teman-teman saya yang lain. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesamamu manusia, maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan dan dari sesamamu manusia. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesamamu manusia, maka engkau juga akan menerima yang terbaik, bahkan jauh lebih baik dari Tuhan dan dari sesama. Ini hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai. Ya. Ujian kita memang yang terberat. Kemarin juga saya ngobrol sama istri. Ya, diingatan orang paling utama apa? Duit. Betul? Kalau soal duit, orang ada lupa nggak? Nggak ada. Diambil, kita punya duit, diambil sedikit sama saudara kita aja, kita inget tuh, dia maling duit kita. Betul? Kalau yang namanya duit itu nomor 1 di dalam ingatan kita. Makanya Tuhan ngomong, engkau tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada pamon. Engkau tidak bisa ngomong cinta Tuhan, tapi juga engkau cinta uang. Tidak bisa. Uang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan,
untuk kita mengasihi Bapa, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, kita pakai mamon untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu ada di sini. Ini bukti cinta kasih. Ya, langkah yang baik, udah melangkah selangkah jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak ibadah pada hari ini. Ya, tetapi kan tidak langkah kita tidak bisa berhenti sampai di sini, sampai di dalam gereja. Ya, puji Tuhan hari ini kita datang bukti karena kita cinta Tuhan. Bukti karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi langkah kita tidak berhenti pada saat kita datang ke gereja. Langkah kita terus tetap berjalan sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Amin. Seumur hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seumur hidup kita mau menjadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi banyak orang. Amin. Makanya kemarin saya setir, saya ngomong sebetulnya saya jarang sekali berbicara tentang persepuluhan. Tetapi kemarin saya kupas tentang persepuluhan. Ya, tapi hari ini saya nggak berbicara tentang persepuluhan. Ya, cuman saya ingetin sedikit, persepuluhan itu membukakan tingkat langit. Ya, persepuluhan itu membuka tingkap langit. Ya, makanya kalau orang ngerti Malaikat 3 ini dahsyat, saya kasih tahu. Ya, cuman memang orang ini ya, mamon Tuhan, mamon Tuhan. Kita mesti menang, amin. Kita harus jangan mau terbelenggu dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Ya, di balik Malaikat 3 itu ada kekuatan yang luar biasa. Buka tingkap langit. Langit kita buka. Dengan persepuluhan Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Ya, tingkap langit dibuka untuk mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, bukan sampai berkecukupan. Kayak kemarin saya kupas luar biasa. Makanya sekarang belajarlah taat. Kemarin ada yang telepon saya juga ya, japri ke Bandung ya. Pak, saya begini saya mau taat. Ya bagus ya. Nah, terus bagaimana prosesnya kalau misalnya penghasilan saya harian? Ya, atur aja. Ya, kalau tiap hari dapat terus misalnya persepuluhan kan repot, betul nggak? Nah, tinggal komitmen aja suami istri. Mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali, betul nggak? Kita belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, tetapi saya kasih tahu, dahsyatnya Malaikat 3 itu buka tingkat langit. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Nah, kembali. Kemarin diingatkan tentang kasih. Hukum yang pertama dan kedua. Ya, itu bicara tentang kasih kan? Matius 22 ayat 37. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap perbuatan dan segenap akal budimu, betul? Dan kasihmu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya. Nah, kita belajar. Kemarin kita sudah saya kupas tentang kalau kasih kepada Allah seperti apa. Kasih kepada Allah itu berarti taat sama firman. Mau ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Itu mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini kan akhir zaman. Saya kasih tahu kenapa mesti digemborin tentang kasih. Karena kasih di akhir zaman ini luntur. Banyak orang mementingkan diri sendiri. Boro-boro Pak, gue mikirin orang lain. Betul nggak? Hidup gue aja udah susah. Toko sepi. Iya nggak? Benar? Pekerjaan susah. Betul nggak? Gaji udah dipotong sana sini. Betul nggak? Ya, bagaimana saya bisa memberi? Bagaimana saya bisa mengasihi? Orang kalau memberi dalam kelimpahan itu tidak menjadi tolak ukur bagi Tuhan yang sesuatu yang berharga. Mendapat penghargaan di hadapan Tuhan, saya kasih tahu. Tapi kalau memberi dalam hal kekurangan, tapi bisa juga memberi karena mau menjalankan hukum kasih, itu baru kata Tuhan. Ya, nah, kita hari ini kita mau belajar hukum yang kedua. Coba kita buka Matius 25. Ya, sebelum Matius 25 buka dulu ini deh. Yohanes 3 ayat 16, coba. Yohanes 3 ayat 16. Ini COVID sampai sekarang nggak habis-habis. Betul? Ini udah vaksin semua belum? Sudah ya? Nggak usah khawatir, Tuhan sayang sama kita. Sejak zaman nenek moyang Tuhan sayang sama kita. Betul?
Yohanes 3 ini kan udah 2000 tahun yang lalu. Ini bukti sayang sama kita Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengasihi dunia ini, berikut kita yang ada di dalam dunia ini. Betul? Kita ini anak-anaknya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Karena Tuhan begitu besar kasihnya, Dia mau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini langkah awal yang baik. Tetapi harus ada step berikutnya. Terus perbarui hidupmu. Terus jaga kekudusan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Amin. Ya, nggak berhenti sampai di sini. Kalau sampai di sini doang cuma memperoleh hidup yang kekal, dunia susah. Buat apa? Ya, kita mau senang dunia dan akhirat. Ya, di dunia senang, betul? Mati masuk surga, betul? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini ya bukti Tuhan mencintai kita. Nah, kalau tahu begini, Tuhan perintahkan kepada kita apa? Kasih. Yang kedua adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, masuk ayat 20 Matius 25. Saya nggak kupas yang ini, saya mau kupas yang Matius 25. Ternyata orang yang hidupnya tidak dalam kasih itu dihajar Tuhan. Matius 25 penghakiman terakhir ayat 31. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi datang? Amin. Tanda-tanda kedatangan anak domba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sudah semakin nyata. Banyak sekali hal yang digenapi. Ya. Makanya tiap tahun jangan harap tahun depan lebih baik. Ya. Karena itu penggenapan. Bukan saya mau nakut-nakuti, itu penggenapan dari Alkitab. Janji firman Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa jangan khawatir, janji Tuhan Dia tetap akan menjaga, melindungi, memberkati kita, membentengi dan memagar kita dengan sempurna. Siapa yang dipagari? Domba-dombanya. Bagaimana domba-dombanya? Orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya, saya baca ayat 31, Bapak Ibu ayat 32 ya, terus sampai selesai sampai 46. Judulnya penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti segala memisahkan domba dan kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang akan disediakan bagi setiap dan menjadi. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melindungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kamu melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari sahabat-sahabatku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia
untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai seorang asing, telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat pesahan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ya. Nah, di akhir-akhir zaman nanti kan ya, ujungnya kehidupan kita pasti ada penghakiman. Ya. Banyak sekali hamba Tuhan sekarang berkata begini, ini Tuhan sedang menampi sebetulnya. Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Mbak, di dalam hidup kita, ya, tanpa seizin Tuhan itu bisa terjadi. Ya, rambut kita yang tidak ada harganya jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Amin. Jadi kita tahu kenapa ya Tuhan izinkan COVID ini melanda dunia. Saya lihat dunia ini udah semakin jahat, saya dikasih tahu. Ya, dosa yang luar biasa. Kemarin saya baca lagi, aduh gila, sampai orang ngomong tuh komen di bawahnya, aduh kasih lagi tsunami yang besar, lebih besar dari yang dulu. Ya, doanya. Ada kan komen-komen biasa kalau ada berita. Tahu nggak berita tentang apa? Ada sesuatu yang menghebohkan di Aceh. Betul? Anak gadis umur 17 tahun, ya, dia berbuat yang tidak baik, bahkan dengan adiknya sampai dengan hamil. Bahkan dia ajak juga teman-teman adiknya. Terjadi maksiat yang luar biasa. Ya, sampai dia ada yang komennya seperti itu, kasih lagi tsunami. Ya, kenapa? Ingat Sodom dan Gomora juga. Kenapa Tuhan menghancurkan waktu itu? Karena ada kelainan seks yang luar biasa. Kenapa terjadi zaman Nuh Tuhan musnahkan? Karena juga sama. Ya, dosa yang luar biasa. Dosa perzinahan. Ya, sekarang ini juga dunia kita lihat sekarang ya. Ya. Gay dibolehin, boleh kawin segala macam. Itu kan penyimpangan sebetulnya di hadapan Tuhan. Betul? Padahal kalau kita mau baca Alkitab, banci masuk surga enggak? Alkitab kita mau percaya kepada Tuhan, taat akan perintahnya, dikatakan banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa banyak hamba Tuhan juga menegarkan hal itu? Berarti dia sudah melawan perintah Tuhan. Nah, ini kekejaman di mata Tuhan. Jadi makanya kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menyaring. Sekarang ini COVID ada. Kenapa? Untuk menyaring iman kita. Iman kita masih kuat nggak? Kasih kita masih kuat nggak? Pengharapan kita masih kuat nggak? Ya, dengan keadaan COVID ini, kasih kita kepada sesama luntur. Saya nggak bahas kasih kepada Allah. Saya bahas hukum yang kedua. Ini berbicara penghakiman terakhir nih Tuhan. Coba kita lihat ya. Tuhan panggil semua dikumpulin. Yo, yang kiri-kiri, yang kanan-kanan. Betul? Siapa yang ada di kanan? Domba. Yang sebelah kiri? Kambing. Nah, Tuhan kasih tahu nih kriteria domba dan kambing itu seperti apa. Kita kalau pelajari firman Tuhan ini. Domba ini kriterianya apa? Di saat aku lapar, engkau beri aku makan. Ya, kalau kita rangkum segala sesuatu yang dilakukan oleh domba-domba yang di sebelah kanan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang menjalankan hukum kasih kepada sesama. Betul? Monolong. Ada yang susah dia tergerak, ada kasih dan ada kasih.
Makanya firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau lakukan untukku. Kita tolong orang yang sedang mengalami kesulitan, sebetulnya kita sedang mengutangi Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan, raja itu berkata kepada yang sebelah kanan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Orang-orang domba orang-orang yang ada sebelah kanan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan, yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Waktu saya baca firman ini, aduh saya ingat ya. Kalau dulu ada Pak Pelik itu suka memberi tumpangan. Ya, saya ingat lagi Pak Bambang itu sering memberi tumpangan. Nah, orang-orang semacam ini ada posisinya di sebelah kanan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menerima kerajaan surga yang dijanjikan. Ya, nggak gampang loh, betul nggak? Memberikan tumpangan, betul? Kadang-kadang memberi tumpangan repot loh. Ya, mesti antar sana, antar sini, antar sana, antar sini. Ya benar nggak Bu ya? Ya. Saya juga dulu kan, ini sekarang soalnya kita orang-orang tua kan nggak bisa ke gereja. Kalau kadang-kadang kan tuh kita ada tante Yulita, tante inilah segala macam yang kadang-kadang jalan susah kita bantuin, naik ke mobil pun kita bantuin. Gitu. Kenapa kita mau melakukan seperti itu? Karena kita mengasihi Dia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuma ada dua pilihan nanti. Tempat kita di kiri atau di kanan. Yang menentukan siapa perbuatan kita di dunia ini. Bukan harta kita. Bukan apa yang kita miliki, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita lakukan ini dasarnya karena kasih atau tidak. Kalau apa yang kita lakukan di dunia ini kita mengasihi, ya nggak usah mengasihi Tuhan, atau itu otomatis itu harus ya. Kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka kita ada di posisi sebelah kanan nanti pada saat penghakiman. Tapi kalau enggak, ada sebelah kiri. Ya. Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 17 coba. Satu Yohanes 3 ayat 17. Ini kan firman Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan perintah kepada kita, memberitahu kepada kita, ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Nih, kita berbicara harta ini kan jangan kata langsung pikirannya duit. Makanya saya bilang, manusia itu paling cepat kalau yang diingat duit. Nah, gitu ya. Udah dibilang pokoknya ngikut Tuhan pasti diberkati, pasti, tapi ujungnya pikiran langsung duit. Berkat Tuhan itu gak selalu duit. Ada damai sejahtera, sukacita, keluarga bahagia, harmonis, rukun. Betul gak? Badan sehat itu berkat. Tapi kenapa kalau hamba Tuhan bicara tentang berkat aja langsung sisinya duit. Karena memang dari awal saya bilang pikiran manusia itu pokoknya yang diingat pertama kali nomor 1 duit. Ya. Padahal sehat itu jauh lebih penting dari duit. Amin. Ya. Sekarang kalau zaman Covid kayak begini, coba tanya orang kaya. Dia pengen duit apa pengen sehat? Pengen sehat, Bapak Ibu. Ya, punya duit juga nggak bisa jalan-jalan. Punya duit juga nggak bisa makan enak. Ya. Nah, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Berapa banyak sekarang saudara kita banyak yang kekurangan pada saat ini. Puji Tuhan kalau kita masih diberkati.
Puji Tuhan. Ya, saya terus berdoa. Ya, pengerja saya doain tiap hari, jemaat saya doain tiap hari yang di sini. Saya doa tiap hari doa. Ya, tiap hari jemaat di sini sama pengerjanya, keluarga semua saya doain tiap hari. Ya, tapi kalau saya udah doa setengah mati terus Bapak hidupnya kagak benar, ya tanggung sendiri. Ya, tetapi sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan, saya pengen yang Tuhan percayakan kepada saya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya selalu saya bawa dalam doa. Yang sakit, pusing saya kalau ada yang sakit. Ya, kemarin sakit, Bu Arifin sakit, Bu David sakit, Bu ini sakit, sampai Pak Edi sakit. Saya telepon, saya jarang telepon Pak Edi ya. Tapi kalau sakit saya pusing, saya telepon juga akhirnya kan. Saya kasih semangat, saya ngomongin gitu ya. Ya, saya lihat, aduh, Bu Arifin juga, aduh, katanya udah mungkin Pak Edi saya udah tua ya, jadi apa namanya pemulihannya cepat. Jangan, itu melepas kata-kata yang tidak baik. Betul? Bagi Tuhan tidak ada mukjizat, tidak bicara tentang tua atau enggak. Sarah umur berapa melahirkan? Ya, kalau Tuhan mau buat mukjizat mah nggak ada yang namanya, karena saya bilang, Bu Arifin nggak boleh ngomong begitu ya. Saya bilang nggak boleh. Pokoknya cepat dipulihkan Tuhan. Soalnya nanti Tuhan mau bergerak, dia ngomong, aduh saya udah umur tua kali ya Pak Hendi ya, makanya pemulihannya jadi lambat. Jadi saya ngerasain ini dulu, hilang penciuman, hilang indah perasaan. Iblis lewat ditangkap perkataan itu perkataan tidak baik. Saya bilang, jangan, pokoknya ngomong. 1-2 hari lagi pulih. Itu yang harus kita perkatakan. Amin. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Maka tadi Bu David juga ngomong, boleh, sekarang sudah percaya, berserah kepada Tuhan, makannya yang dijaga, ya, makan obat boleh, tapi tetap perkatakan, sampai telingamu mendengar, itu iman. Saya sehat dalam nama Yesus, saya sehat dalam nama Yesus. Gula saya normal dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit dalam tubuh saya dan ujung kaki sampai ujung kepala, dalam nama Yesus. Perkataan seperti itu. Kenapa janji Tuhan? Kalau orang benar yang hidupnya menjadi domba-domba Tuhan, yang hidupnya berjalan sesuai dengan kasih, hukum kasih kepada Bapa dan kepada sesama, maka dia benar di hadapan Tuhan. Hidupnya nanti mati masuk surga, tetapi di dalam dunia dia punya kuasa. Kenapa? Mulut orang benar, perkataan orang benar besar kuat. Nah ini punya mengalami ekonomi sulit. Apa yang diperkatakan? Jangan ngomong, aduh sulit, aduh sulit, sepi. Saya nggak pernah berkata bahwa toko saya sepi, walaupun kadang-kadang sepi dulu. Saya berdoa, saya pernah cerita di sini. Saya waktu pertama kali di Bandung buka toko, nggak ada modal, barang nggak ada. Yang saya tiap pagi bangun saya bilang, dalam nama Yesus laku, dalam nama Yesus laku. Sembari saya berubah hidup saya. Ada yang salah, saya minta ampun kepada Tuhan. Makanya 2 Tawarik 7 ayat 14 itu, ya, itu mengatakan, apabila umatku berseru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya orang susah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Egonya terlalu besar. Sudah tahu salah, masih nggak mau ngaku salah di hadapan Tuhan. Ayat itu saya pakai. Saya bilang sama istri saya, kita punya salah, kita punya dosa di hadapan Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan atas segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami badai cobaan hidup yang begitu berat? Karena Tuhan sayang sama saya. Dia nggak mau saya lebih lagi jauh menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Makanya Tuhan bikin saya susah setengah mati, sampai makan pun susah. Tapi dalam kondisi begitu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Karena saya mau belajar dan saya perkatakan tiap hari, ya, rame. Makanya saya sering bersaksi, anehnya dulu saya toko nggak ada barang, nggak ini ya, nggak punya ini, tapi saya nggak pernah nunggak namanya uang sekolah atau makan. Perkatakan. Ya, kalau kita benar hidup sudah sesuai firman Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan.
Waktu saya dalam kondisi susah pun, saya tetap taat firman Tuhan. Saya tetap perpuluhan. Tanya istri saya. Dalam kondisi susah pun saya taat sama Tuhan. Dalam kondisi susah pun saya, kalau ada orang yang susah pun saya tolong. Tapi ajaibnya memang Tuhan menggenapi seluruh firman Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan orang yang banyak memberi. Amin. Tidak benar. Karena janji Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan, hukum kan Matius 22 ayat 37 itu kan hukum yang pertama dan kedua. Kalau kita menjalankan dua hukum itu, maka kita sudah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu. Sebetulnya terletak itu apa? Hukum kasih semuanya. Makanya saya kemarin ada berbicara, banyak ada orang sepupu kita tukar pikiran sama saya bilang gini, sekarang banyak nabi-nabi palsu, betul? Ya, banyak nabi palsu, bukan aja di agama kamu, tapi agama saya juga banyak nabi palsu berdiri di mimbar. Ini akhir zaman. Di akhir zaman banyak nabi palsu. Betul? Hati-hati. Dia membawa kita bukan semakin dekat sama Tuhan, kelihatannya. Tapi ujungnya nanti lain nanti. Saya bilang begini sama dia, gini deh, susah kalau kita kupas tentang kitab suci dia, kitab suci kita kan. Saya cuma begini, seluruh agama di dunia ini, seluruh agama, mau Konghucu ke agama kepercayaan apa, ya, tolak ukurnya apa? Kasih. Jadi kalau yang dia ajarkan bukan berasal dari kasih, berarti salah. Bukan berasal dari Bapak kita, bukan dari Allah kita, sama kok. Allah kita adalah kasih. Jadi kalau apa yang diajarkan bukan tentang kasih, salah. Ya. Dasarnya adalah harus kasih. Seluruh kitab suci pegangannya, mau Konghucu agak kepercayaan, harus kasih. Orang Buddha kasih, orang Hindu kasih. Dia pakai karma, makanya dia selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik, supaya dia memperoleh tuayan yang baik. Puji Tuhan, kita kan sudah dapat dua-duanya. Satu, mereka mencari keselamatan, lagi berusaha untuk masuk surga. Kita ini sebagai, boleh bilang sudah lebih dulu terima Yesus, udah ada jaminan, betul? Kunci kerajaan surga sudah dikasih. Saya dulu pernah doa malam sama para pengerja, ya, dan saya lihat semua ada dikasih kunci. Kuncinya emas loh, kayak segini nih kunci. Kayak kunci pintu rumah zaman dulu, Pak Bambang, ya, tahu kan? Tapi terbuat dari emas. Semua dikasih satu-satu. Yang lagi doa malam sama saya dikasih. Tapi ada satu yang dikasih warnanya hitam. Dulu kalau saya sering lihat dikasih penglihatan gitu sama Tuhan, saya bilang dia belum layak, walaupun Tuhan kasih, tapi belum berbentuk kunci emas. Tapi kunci emas ini bisa hilang nggak? Bisa luntur nggak? Bisa. Kalau engkau tidak menjaganya, ya. Makanya ada yang ngomong sekali terima Yesus, sekali selamat tetap selamat. Enak benar, betul nggak? Keselamatan harus tetap dijaga di perjuangan, dijaga dengan baik. Amin. Ya. Nah, kembali dulu. 1 Yohanes 3. Ya, sekali lagi, kalau kita menutup hati kita, pintu hati kita terhadap saudara kita itu, bagaimana kasih Allah ada dalam dirimu? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Nah, ini saya ingat sekali, Bu David pernah ingat nggak? Waktu kita persekutuan di rumah Bu Nomi, itu tahun berapa ya? Ya, yang banyak tuh ya. Saya baru pertama kali altar call di situ ya, mendadak ya. Masih ingat nggak? Yang, ayo WL-nya saya, pengkhotbahnya saya. Sebelum khotbah saya ngomong begini, yuk kita nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ingat nggak Bu David?
Ya, kita keliling di rumah di ruang tengahnya Pak Peri. Betul? Nyanyi-nyanyi. Kalau yang masih ingat ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Baru titik saya berhentiin. Ingat ya? Saya bilang mulutmu menyanyi mengatakan aku mengasihi, tetapi hatimu bohong. Ingat gak yang kita berhentiin? Ya, habis itu saya kasih tahu, terus kita ulang. Akhirnya di situ ada ya penyembahan segala macam. Habis itu doa gitu, benar-benar hadirat Tuhan luar biasa. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Banyak orang dunia ngomong mengasihi. Aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Tapi kenyataannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan dia mengasihi Tuhan. Salah satunya apa? Tidak mau ibadah kok. Ya. Hari Minggu kemana? Ya, hari Minggu kita orang Kristen kan harusnya ke gereja ya Bapak Bang ya. Kecuali ada halangan ya, ada sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah. Ya, kita lebih mungkin nonton sinetron, ya ke mall atau kemana tempat rekreasi ya. Nah, tapi sehari-hari kita ngomong nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, kalau saya jadi Tuhan, untung Tuhan nggak kayak saya ya. Kalau saya saya jadi Tuhan, saya ngomong timpuk dari atas, boom kerjanya. Ya. Nah, kalau orang yang mengasihi Tuhan, saya kasih tahu, Roma 8 ayat 28 pasti akan digenapi. Allah turut bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segala hati, engkau akan taat akan firman Tuhan, termasuk hal persepuluhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi sesama manusia. Ya, sekali lagi anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kenapa ada kata kebenaran di situ? Kan udah diomongin tuh, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan, ada action. Betul? Jadi kalau kita mengasihi saudara kita yang kekurangan, kita datang, kita tolong. Betul? Ini ada action nggak? Ada perbuatannya nggak? Gue mau nolong Pak Bambang lah, karena sekarang dia lagi susah. Betul? Nah, kalau cuma perkataan ini atau dengan lidah, firman baru ayatnya bagian A, betul? Nah, selangkah lebih maju, saya datang, saya bawa sembako, ya, wah Pak Bambang nggak ada beras, saya beliin beras, betul? Berarti saya sudah melangkah, tetapi dengan perbuatan, betul? Kalau begitu, yang kebenarannya dibuang, benar? Kenapa? Kenapa mesti dan? Kenapa ada kata-kata dan? Dan dalam Kenapa? Banyak orang memang ada perbuatannya, kayaknya kelihatan ada kasih, tetapi bukan dilakukan atas dasar kebenaran. Ingat ya, ini nggak dapat penghargaan dari Tuhan. Kenapa? Dia mau menyombongkan dirinya, gue punya duit nih, gue tolongin lu. Nah, suatu saat dia pasti akan kecewa kalau ternyata begini. Ini Pak Bambang, dulu waktu susah tuh gue tolongin, sekarang sudah enak belagu. Kenapa? Karena waktu dia menolong Pak Bambang bukan atas dasar kebenaran. Ya, nanti berbenturan dengan firman Tuhan yang lain kalau nggak berkebenaran. Kenapa? Ada firman mengatakan begini, tangan kanan ya, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Ya. Nah, ini yang benar. Banyak orang yang
Sampai sekarang lah. Benar nggak? Tuh gereja kalau nggak ada buah tuh, mana bisa tuh bayar kontrak? Dia mengasihi gereja, dia kelihatannya mengasihi Tuhan dan sesama, betul? Bukan dengan mulut aja, tapi dia ada tindakan. Dia keluarin, dia beri, tapi bukan dalam kebenaran. Sehingga nanti kalau dia sudah gak dihargai, mulai dia tersinggung, apalagi tersinggung sama gembalanya. Kan gue yang beli itu AC. Kalau nggak ada gue mana bisa tuh gereja. Nah, orang ini adalah menabur tidak di dalam kebenaran. Ya, yang dalam kebenaran masa bodoh. Kita sudah diapa-apain juga biarin aja. Lo orang kita beri untuk Tuhan kok. Lo mau terima kasih, mau kamsia nggak? Ya, memang di akhir zaman memang begitu. Di akhir zaman mah banyak orang yang nggak ada kamsianya, nggak ada rasa terima kasih, nggak ada kepengaruhnya kepada kita. Kita nggak bakal kecewa karena apa? Pada saat kita memberi, kita lakukan itu atas dasar kebenaran. Makanya saya banyak orang nolong orang lain, terus dia ngecewain saya, nggak ada masalah. Betul? Siapa ya yang waktu itu ngomong ini? Pak Hendy mah orangnya senyum aja, kayak nggak punya apa? Nggak, pokoknya iya. Abis sudah itu mau dikecewain, kayak mau diomongin, mau dijahatin, mau diomongin di belakang, mau digosipin, masa bodoh saya. Kenapa? Karena saya nolong, memang tulus saya nolong. Nah, kayak hari ini nih. Hari ini saya datang dari Bandung ke sini pagi-pagi. Dasar apa? Kalau tidak dasar kebenaran, suatu saat pasti saya akan kecewa. Dan saya juga, terlebih saya tidak dapat penghargaan dari Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan sia-sia di mata Tuhan, betul? Makanya kalau mau melakukan sesuatu mesti atas dasar kebenaran. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, apa yang kita korban tidak sia-sia. Amin. Ya, saya datang ke sini karena saya rindu. Ya, saya mengasihi Tuhan, saya mau ibadah. Dan saya mengasihi Bapak Ibu di tempat ini. Makanya saya mau jauh-jauh datang ke sini. Capek nggak apa-apa. Istri saya gak muak-muak. Pas semalam bisa tidur nggak? Bisa lah. Cuman saya 5:30 udah bangun. Kalau bukan dasar kebenaran nih, enak bener ya jemaat ya. Ya, dia masih tidur, saya udah di jalanan. Betul? Tetapi karena kayak yang saya lakukan karena dasar saya mengasihi Bapak Ibu, saya senang hari ini. Nanti pulang ke Bandung, senang saya. Ya, masa bodoh. Ya, kadang-kadang ya kalau udah kecapean di sini, besok kerok. Ya, masuk angin. Nggak apa-apa, biar sehat lagi. Kenapa? Hati saya senang, Bapak Ibu. Kalau hati saya senang, saya sudah dapat sesuatu dari Tuhan berkat. Yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, kalau masuk angin nggak apa-apa lah, cuma dikerok doang. Betul nggak? Makanya cobalah kita belajar mengasihi. Ya, jalani hukum kasih aja. Kasih kepada Bapa. Lakukan, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada Bapa, kepada Tuhan. Ya, maka tadi pagi saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan yang terbaik untuk sesama. Ya, maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan dan menerima yang terbaik dari sesama. Amin. Saya di zaman sulit, saya menuai. Jadi Tuhan mengajarkan saya tentang hambur tuai. Apa yang saya lakukan dulu adalah hal yang baik dan perbuatan saya juga dan dalam kebenaran. Maka saya menuai sesuatu yang baik waktu di Bandung. Yang baik dari siapa? Dari manusia? Enggak. Saya menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Luar biasa. Luar biasa pertolongan Tuhan. Ya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, apa yang tidak pernah lihat, itu apa? Tuhan sediakan. Ayatnya di mana? Ayatnya? Ada nggak? Ayatnya di mana? Ya. Apa yang tidak
tidak pernah kita lihat? Apa yang tidak pernah kita pikirkan? 1 Korintus 2 ayat 9 coba. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, maka kita akan menikmati janji Tuhan yang ini. 1 Korintus 2 ayat 9 coba. Sebetulnya mah Pak Bambang, Pak Bruri, Mbak Yati mah apa alat ini. Cuman kalau ditanya langsung kadang-kadang dulu lupa ya. Ya. Nah ini juga dulu, waduh saya sering bersaksi, aduh dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Pertama kali saya bertobat tahun 2000. 2000 saya bertobat tuh. Ya, sebelumnya mah kacau hidup saya. Ya, kehidupan dunia. Waktu bertobat, saya diuji Tuhan, 3 bulan dalam 3 bulan saya ikut Tuhan. Benar sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh saya cari Tuhan loh. Ke gereja rajin walaupun gak punya motor, naik becak saya. Naik ojek saya ke gereja. 3 bulan saya sungguh-sungguh ikut peka, dulu mah Kersel ya Mbak Eti ya. Di mana ada firman Tuhan saya cari karena saya butuh firman Tuhan. Tapi dalam 3 bulan saya gak bisa makan. Tuh ada Mbak Yati, saksi hidupnya. Saya bilang, nah ini kita perlu mentor sebetulnya ya, untuk tempat kita bertukar pikiran kalau ada masalah. Jangan tukar pikiran sama tetangga yang duniawi, ya. Ribut sama suami, ngobrol sama tetangga, duniawi. Aduh, suami gua gini. Sama tuh, suami gua juga kayak begini. Kan akhirnya menguatkan. Betul gak? Udah cepat aja lah, kayak gua nih. Ya, mendingan kita pisah aja. Udah gua pisah, gua bahagia. Kelihatannya bahagia, hatinya meremuk. Betul? Itu kan karena ego. Gua masih muda. Betul? Coba kalau selamanya sampai nenek-nenek dia hidupnya sendiri, itu sakit siapa yang gendong? Kita perlu teman hidup. Amin. Ya. Nah ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi siapa? Amin. Jadi nggak usah konsentrasi kemana-mana, konsentrasi deh mengasihi Dia. Ya. Nah firman Tuhan kadang mengatakan begini, kamu mengasihi aku, engkau mengasihi yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, betul? Makanya mesti connect, kasih kepada Bapa dan kasih kepada sama. Tuh kayak orang kadang-kadang salib kan ada salib tuh, ya, pakai ini sendirilah, kasih kepada ke atas kan, ya, salib kan ke atas satu kepada sesama. Itu lakukan aja dalam hidup ini. Maka nanti ini akan digenapi dalam hidup kita. Ya, nggak usah khawatir. Kalau orang-orang yang mengasihi Dia, terakhir, buka Roma 8 ayat 28. Ya, saya undang pemusik naik. Terakhir. Jadi ada hadiah yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat ya, segala, bukan 1, 2 sesuatu, tetapi segala sesuatu. Baik itu dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam hal mendidik anak-anakmu, dalam hal pekerjaanmu, Tuhan turut bekerja. Ada campur tangan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Ayat ini mengatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau kita konsentrasi aja, makanya banyak orang khawatir nggak sekarang hidupnya, Bu? Khawatir nggak, Bu? Hah? Ini jangan dalam gereja, maksudnya kebanyakan orang khawatir nggak? Khawatir nggak, Pak? Khawatir. Khawatir Pak ya? Khawatir. Kalau khawatir terus kemana larinya? Udah khawatir,
letih lesu, beban berat. Kemana? Makanya kalau kalian firman itu melekat dalam hidup kita, pada saat kita khawatir, kita ingat Matius 6. Betul? Kenapa kamu khawatir? Lo orang burung di udara aja aku kasih makan. Masa kamu yang aku ciptakan serupa dan segambar, yang aku mengasihimu lebih dari segalanya, masa kamu tidak aku beri makan? Betul? Tapi ada syaratnya di ayat 3. Bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran. Kalau enggak, yang khawatir terus. Ya. Nah, kalau kita udah hidup benar, ada nggak masalah dalam hidup kita? Pasti ada. Tapi kalau firman itu hidup dalam hidup kita menjadi rema, apa yang terjadi? Ada lagi. Hai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, carilah tetanggamu. Kalau engkau ribut dengan suamimu, carilah suami orang lain. Apa begitu? Itu kata dunia, betul gak? Yang tetangganya udah kawin cerai. Makanya saya nggak anjurin punya masalah dengan suami, curhatnya sama temen SMA, temen kuliah, temen kerja yang laki-laki. Betul? Curhat. Makanya abis itu akhirnya itulah. Akhirnya kita tidak berbuat kebenaran. Betul gak? Iya tuh. Aduh, udah mulai banding-bandingin. Begitu lihat rumahnya. Makanya ada pepatah, rumput tetangga lebih baik dari rumput rumah kita. Kalau dilihat-lihat, teman gue yang di kantor jauh lebih baik dari suami gue yang di rumah. Betul? Semakin kita nyengin begitu, buka celah, semakin empat melihat suaminya tiap hari. Betul? Ini banyak terjadi, makanya perselingkuhan terjadi seperti ini. Reuni, banyak orang selingkuh sekarang di reunian. Sudah 50 tahun bikin reunian. Habis itu, nah ini orang yang gak hidup di dalam Tuhan, imannya gak kuat, ngobrol. Iya, bini gue mah cerewet. Iya gak? Dilihat nih, aduh kayaknya kalau yang ini kok gak cerewet ya, kayaknya perhatian. Betul gak? Mau makan, lu dapat minum belum? Dikasih minum. Ih, bini gue mah gak pernah nyiapin gue. Betul gak? Akhirnya begitu dia ke rumah, mulai dia ngebandingin rumput tetangga kok kayaknya lebih baik. Dia buka celah, iblis bermain di situ. Amin. Makanya hati-hati. Hati-hati. Amin. Amin. Gak usah khawatir, ya. Pokoknya segala sesuatu, apapun persoalan kita, ada di sini jawabannya. Saya bisa ngomong begini karena saya mengalaminya. Kan ada lagunya, pertolonganku. Betul. Kenapa? Kenapa ajaib? Saya selalu kadang-kadang begini. Saya kalau dulu ya, saya sering lihat langit aja, bawa mobil nih, ngelihat langit aja. Begitu melihat awan sesuatu yang beda, ih Tuhan ajaib. Tuhan tuh senang dipuji. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Makanya ada lagunya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segala yang kau janjikan, telah kau genapi bagiku. Amin. Nanti 1 Korintus 2 ayat 9, percayalah, Tuhan kita sama kok. Pasti nanti Bapak Ibu bisa bersaksi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya gak pernah pikir seperti itu, tapi Tuhan sediakan.
Ya, sekali lagi mulai saat ini kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap perbuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekalipun dia jahat sama kita. Makanya kalau saya bongkar nih ya kehidupan saya ya. Ada orang yang luar biasa jahat sama saya ampuni loh. Makanya karena saya belajar hukum kasih. Pertama, lupakan. Kedua, ampuni. Ketiga, berkati. Kedua, kita harus mewakili dia minta ampun terhadap Tuhan. Lupakan, ampuni. Ya, suatu saat kalau mau dikupas nanti saya kupas. Saya dia dapat pengajaran dari Roh Kudus, bukan dari Alkitab. Dan setelah diajar Roh Kudus ngomong begini, Yesus sudah melakukan itu. Dia melupakan kesalahan manusia, dia ampuni kesalahan manusia, dia berkati manusia, dan dia mewakili dosa, kutuk semua umat manusia melalui pengorbanan dia di kayu salib. Dan ini saya lakukan. Kita mau hidup seperti Yesus. Amin. Sebab semua orang yang dipilih dari semua mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mau seperti Yesus, jalankan kasih seperti Yesus yang orang yang berdosa, yang bersalah, yang menyakiti kita, lupakan yang pertama kali. Karena kalau langsung mengampuni tidak mungkin bisa. Yang pertama kali stepnya, lupakan kesalahan dia, dosa dia. Habis itu naik step, ampuni apa yang dia lakukan, sehingga kita bisa berjumpa dengan dia, kita bisa berpelukan, kita bisa mengobrol sama dia. Habis itu kalau dia sedang mengalami kesulitan, firman Tuhan kita harus hadapi. Kita melihat dia sulit, kita mempunyai kita tidak mau menolong dia, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau dia salah, berkati dia, tolong dia. Setelah itu naik lagi satu step supaya sempurna kita di hadapan Tuhan. Kita minta, kita berdoa, Bapa ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap saya, mungkin terhadap orang lain. Ampuni dia Tuhan, maka engkau akan sempurna seperti Yesus. Amin. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan firman Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin. Amin. Yuk kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Ikutin perjamuan kudus juga nggak boleh sembarangan ya. Kalau dikupas ya, ada dosa aja, ada dendam, pulang dulu. Mau persembahan, ada dendam sama orangnya, pulang dulu, beresin. Supaya apa? Persembahan yang kita lakukan layak di hadapan Tuhan. Apalagi perjamuan kudus, nggak boleh sembarangan. Amin. Amin. Yuk, saya undang untuk makin berdiri semuanya.